Introduction. Bisnis berbasis langganan sangat populer dan Dani menyadari bahwa ada kesenjangan besar di pasar. Dia ingin membuat layanan streaming baru yang hanya memiliki konten terkait makanan seperti Netflix, tetapi hanya dengan acara memasak. Dani menemukan beberapa teman cerdas untuk meluncurkan startup barunya di Foodify pada tahun 2020 dan memulai menjual langganan bulanan dan tahunan, memberikan pelanggan mereka akses tak terbatas sesuai permintaan ke video makanan eksklusif dari seluruh dunia. Dani menciptakan Foodify dengan pola pikir berbasis data dan ingin memastikan semua keputusan investasi, masa depan, dan fitur baru diputuskan menggunakan data. Studi kasus ini berfokus pada pengguna data digital gaya berlangganan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis penting. Diagram hubungan entitas. Di sini kita disajikan dua tabel. Dengan tabel pertama, tabel plans yang berisi plans ID sebagai primary key dengan tipe integer, plans name dengan tipe teks, dan price dengan tipe numerik. Di tabel kedua ada tabel subscription dengan isinya customer ID sebagai primary key dengan tipe integer, plans ID sebagai foreign key dengan tipe integer, dan start date dengan tipe datetime. Pertanyaan studi kasus. A. Perjalanan pelanggan. Berdasarkan 8 sampel pelanggan yang diberikan dalam sampel langganan di bawah, tulis deskripsi singkat tentang perjalanan orientasi setiap pelanggan. Jawaban. Berikut menerapkan query untuk menjalankan pertanyaan di atas. Select sub customer ID, plans plan ID, plans plan name, sub start date from Foodify plans, join Foodify subscription, sub on plans plan ID, sub plan ID, where sub customer ID in 1, 2, 11, 13, 15, 16, 18, 19. Berdasarkan hasil di samping, saya telah memilih 3 pelanggan untuk menjadi fokus dan sekarang akan berbagi perjalanan orientasi mereka. Pelanggan 1, pelanggan ini memulai perjalanannya dengan memulai uji coba gratis pada 1 Agustus 2020. Setelah masa uji coba berakhir pada 8 Agustus 2020, mereka berlangganan paket dasar bulanan. Pelanggan 13, perjalanan orientasi pelanggan ini dimulai dengan uji coba gratis pada 15 Desember 2020. Setelah masa uji coba pada 22 Desember 2020, mereka berlangganan paket dasar bulanan. Setelah 3 bulan, pada tanggal 29 Maret 2021, mereka meningkatkan ke paket bulanan Pro. Pelanggan 15, awalnya pelanggan ini memulai perjalanan orientasinya dengan uji coba gratis pada 17 Maret 2020. Setelah uji coba berakhir pada 24 Maret 2020, langganannya dan selanjutnya melakukan kurn hingga langganan berbayar berakhir. B. Soal analis data. 1. Berapa banyak pelanggan yang pernah dimiliki Foodify? Jawaban. Untuk menentukan jumlah pelanggan unik untuk Foodify, saya menggunakan fungsi count yang ada di sekitar distinct. Select count distinct customer ID as name of customers from Foodify subscription. Berikut merupakan hasil dari query yang dijalankan. Di Foodify memiliki 1000 pelanggan unik. B. Soal analis data. 2. Berapa distribusi bulanan nilai tanggal mulai rencana uji coba untuk kumpulan data kita digunakan awal bulan sebagai pengelompokan berdasarkan nilai. Jawaban. Dengan kata lain, pertanyaan adalah menanyakan jumlah bulanan pengguna yang berlangganan paket uji coba. Untuk memulai, ekstrak nilai numerik bulan dari start date column menggunakan date part. Fungsi tersebut dapat menentukan bagian bulan dari suatu tanggal. Filter hasilnya untuk hanya mengambil pengguna dengan langganan paket uji coba plan ID sama dengan 0. Select date part, month start date as month date. Count sub customer ID as trial plan subscription. From Foodify subscription as sub. Join Foodify plans P on as plan ID sama dengan P
plan ID, where as plan ID 0 group by date part month start date, ordered by month date. Yang tadi dijalankan. Jadi kesimpulannya, di antara bulan-bulan lainnya, bulan Maret memiliki jumlah rencana uji coba terbanyak, sedangkan bulan Februari memiliki jumlah rencana uji coba terendah. B. Soal analis data. 3. Nilai tanggal underscore mulai. Paket apa yang muncul setelah tahun 2023 untuk kumpulan data kita? Tampilkan perincian berdasarkan jumlah acara untuk setiap nama rencana. Jawaban. Sederhananya, kita harus menentukan jumlah rencana dengan tanggal mulai pada atau setelah 1 Januari 2021 yang dikelompokkan berdasarkan nama rencana. 1. Filter rencana berdasarkan tanggal mulainya dengan hanya menyertakan rencana yang terjadi pada atau setelah 1 Januari 2021. 2. Hitung jumlah pelanggan sebagai jumlah acara. 3. Kelompokkan hasil berdasarkan nama rencana. Agar lebih mudah dibaca, urut menghasilkan urutan ID paket yang menaik. Cons start date alias month underscore date. Con sub dot customer underscore ID alias trial underscore plan underscore subscription. V dot subscription alias sub join void underscore V dot plans P on s dot plan underscore ID sama dengan P underscore plan dot ID, where s dot plan underscore ID sama dengan 0, group by date underscore part month star underscore date, order by month underscore date. B. Soal analis data. 4. Berapa jumlah pelanggan dan persentase pelanggan yang melakukan call dibulatkan ke satu tempat desimal. Jawaban. Mari kita analisis pertanyaannya. Pertama, kita perlu menentukan jumlah pelanggan yang sudah call, maksudnya mereka yang sudah berhenti berlangganan. Jumlah total pelanggan termasuk pelanggan aktif dan cron. Untuk menghitung cron rate, kami membagi jumlah pelanggan yang cron dengan jumlah total pelanggan. Hasilnya harus dibulatkan ke satu tempat desimal. Count distinct sub customer ID as current customers. Round 100.0 count sub customer ID. Select count distinct customer ID from verify subscription, 1 as current percentage from Foodify subscription as sub join Foodify plans on sub plan ID plan ID where plan ID sama dengan 4. Dan ini adalah hasil dari query yang dijalankan. Cron underscore cron 307, cron underscore percentage 30,7. B. Soal analis data. 5. Berapa banyak pelanggan yang langsung melakukan cron setelah uji coba gratis awal mereka? Berapa persentase yang dibulatkan ke bilangan bulat terdekat? Jawaban. Dalam CTI yang disebut ranked underscore CTI, tentukan pelanggan mana yang melakukan cron segera setelah rencana uji coba dengan memanfaatkan raw underscore number fungsi untuk menetapkan peringkat. Jawaban. Dalam CTI yang disebut ranked.cti, tentukan pelanggan mana yang melakukan cron segera setelah rencana uji coba dengan memanfaatkan raw underscore number fungsi untuk menetapkan peringkat pada setiap rencana pelanggan. Dalam skenario ini, jika pelanggan melakukan cron tepat setelah rencana uji coba, peringkat rencana akan muncul sebagai berikut. Rencana uji coba kurangi peringkat 1, berputar kurangi peringkat 2. Di query luar, terapkan dua ketentuan dalam klausa where, di mana sharing plan underscore ID sama dengan 4. Filter untuk pelanggan yang langsung melakukan churn setelah uji coba dengan raw underscore num sama dengan 2. Hitung jumlah pelanggan yang melakukan churn
segera setelah masa uji coba menggunakan cache pernyataan dengan memeriksa apakah nomor barisnya adalah 2, row underscore num sama dengan 2, dan nama paketnya adalah churn dalam kurung plan underscore name sama dengan churn. Hitung persentase churn dengan membagi churned underscore customers jumlah tersebut dengan jumlah total ID pelanggan yang berbeda dalam subscription table. Bulatkan persentase menjadi bilangan bulat. With ranked underscore CTE alias select sub customer underscore ID plan underscore ID row underscore number over partition by sub customer underscore ID order by sub started alias row num from foodie underscore FI subscription alias sub join jodi underscore v plan on sub plan ID plan underscore ID select count cache when row underscore num sama dengan 2 dan plan underscore name sama dengan churn dan 1 else 0 and s churned underscore customer round 100.0 kali count cache when row underscore num sama dengan 2 and plan underscore name sama dengan churn dan 1 else 0 and select count distinct customer underscore ID from food TV subscription alias churn underscore percent from ranked underscore CTE where plan underscore ID sama dengan 4 filter to churn plan and row underscore num sama dengan 2 customer who have churn immediately after trial have. Jadi sebanyak 92 pelanggan melakukan churn segera setelah periode uji coba gratis awal, mewakili sekitar 9% dari seluruh basis pelanggan. 6. Berapa jumlah dan persentase paket pelanggan setelah uji coba gratis awal? Jawaban, lebih dari 80% pelanggan FODI menggunakan paket berbayar dan mayoritas memiliki paket 1 dan 2. Terdapat potensi peningkatan dalam akuisisi pelanggan untuk paket 3 karena hanya sebagian kecil pelanggan yang memilih paket dengan harga lebih tinggi ini. 7. Berapa jumlah pelanggan dan rincian persentase dari kelima nilai plan underscore name pada tanggal 31 Desember 2020? Jawaban, di bagian yang disebut text di bagian yang disebut next underscore dates, kita mulai dengan memfilter hasil untuk hanya menyertakan rancangan dengan tanggal mulai pada atau sebelum 31 Desember 2020. Untuk mengidentifikasi tanggal mulai berikutnya, untuk setiap rencana kami menggunakan LED fungsi jendela. Di query luar, kami memfilter hasil yang bernilai next date 0. Langkah ini membantu kami mengidentifikasi paket terbaru yang berlangganan setiap pelanggan pada tanggal 31 Desember 2020. Terakhir, kami melakukan penghitungan untuk menentukan jumlah total pelanggan dan persentase pelanggan yang terkait dengan setiap paket uji coba. 8. Berapa banyak pelanggan yang melakukan upgrade ke paket tahun pada tahun 2020? Jawaban, select count distinct customer ID alias num of customer from Jawaban, select count distinct customer ID alias num of customer from 40V subscription where plan ID sama dengan 3 and start date 2020 bulan 12 tanggal 31. Dan ini adalah hasil query di atas. Unit customer yaitu 195. 9. Berapa hari rata-rata yang dibutuhkan pelanggan untuk meningkatkan ke paket tahunan sejak mereka bergabung dengan 4DV? 10. Dapatkah Anda mengelompokkan lebih lanjut nilai rata-rata ini menjadi periode 30 hari atau yaitu 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari dan lain-lain? 11. Berapa banyak pelanggan yang diturunkan dari paket bulanan Pro ke paket bulanan dasar pada tahun 2020? Pada tahun 2020, tidak ada kejadian di mana pelanggan melakukan downgrade dari paket bulanan Pro ke paket bulanan dasar.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.